para warga sipil sekalian, selamat datang. Gue ingin merecap atau merewatch diri gue sendiri sih. Kalau misalkan teman-teman lihat di video gue di YouTube ini, itu kan ada 2 video. Pas gue memulai untuk nge-YouTube ya udah gue buat aja satu video yang nama kontennya itu unscripted content tanpa punchline. Jadi ya gue ngomong di situ tanpa skrip, dan ya udah gue ngomong seluas gue aja gitu. Dan konten yang kedua itu kan tentang gue ke Museum Nasional Indonesia ya. Dan itu untuk kalian yang belum tahu, itu aslinya tugas dari kampus gue. Jadi oke, ada mobil lewat. Jadi tugas kampus gue itu bukan tugas sih, kayak lebih menekankan kalau ingin buat video, ya udah buat video aja. Ya videonya itu berupa observasi kan, makanya gue juga di setiap lantai gue ngomongin apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu. Nah di video ketiga ini gue kayak mau ngebahas apa ya gitu. Kalau gue ngebahas yang jauh-jauh nanti guanya bingung kan. Maksudnya kalau kita bahas yang jauh-jauh kan butuh riset yang mendalam gitu kan, butuh data dan informasi yang konkret gitu, biar omongan kita tuh nggak asal ngomong aja gitu, harus ada bukti yang jelas kita ngomongin apa gitu. Tapi kalau gue bahas yang deket-deket aja, kayak ya udah gitu. Yang nonton teman-teman gue gitu, yang follow Instagram gue gitu, yang kenal gue gitu. Tapi nggak tahu ya. Iya sih, nggak tahu juga. Nah ya pokoknya di video kali ini ya abang-abang gue. Perkara di 2022 yang gue pikirin sampai saat ini tuh perkara hal yang harusnya tuh kita bisa dapet yang sama atau lebih, tapi kita malah dapet yang nggak kita mau. Kita malah dapet apa yang kita nggak inginkan gitu. Sampai-sampai kita kayak menyalahkan faktor eksternal kita, padahal yang salah itu diri kita, bukan orang lain gitu. Yang salah itu perilaku kita terhadap apa yang kita lakuin gitu kan, bukan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu kita salahin. Disitulah gue mikir kayak hal-hal tersebut tuh harusnya nggak harus seharusnya tuh nggak ngeganggu lu sebagai manusia gitu. Ya misalkan kayak lu makan bakso gitu kan. Kita perumpamaan makan bakso. Lu habis kerja, lu habis olahraga, lu habis belajar gitu. Lu habis jalan-jalan gitu. Terus lu makan satu porsi bakso gitu, ditambah misalkan teh gitu, apa minuman yang lainnya lah. Pertama yang lu rasakan mesti enak, ya kan, nikmat banget, kayak kok bakso ini bisa enak ya, padahal kemarin-kemarin gue makan biasa-biasa aja gitu. Teman-teman gue pada makan juga ya biasa aja gitu, tapi kenapa pas gue makan tuh enak ya gitu. Tapi kalau lu tambah lagi satu porsi bakso gitu, lu makan lagi, kayak enak sih enak, tapi kok beda gitu ya. Dan di situ pasti lu menyadari kayak oh emang semua tuh bisa serupa tapi tak sama gitu. Mungkin bentukannya serupa gitu sama bakso-bakso yang lain, bakso-bakso yang dijual sama abang-abang lain, sama pedagang lain gitu. Tapi kok rasanya beda ya, nggak sama gitu sama
yang pertama kali gitu. Dan di situ kan jadi mikir kayak, ya berarti kenikmatan, kebahagiaan, dan hal-hal yang lu sukai gitu, hal-hal yang lu banggakan, ujung-ujungnya itu ya harus ada perjuangan di dalam situ, harus ada cobaan yang harus lu cobain gitu. Jadi bukan semata-mata kayak, oh gue kayaknya kalau makan ini enak, gue kayaknya kalau minum ini enak, gue kayaknya kalau dapet ini enak, gue kayaknya kalau begini enak gitu. Tapi coba kayak apa ya, pola pikirnya tuh kita dirubah gitu. Maksudnya coba deh lu ngejudge diri lu sendiri gitu, emang gue pantas ya gitu. Ngejudge dalam apa, ngejudge dalam arti itu bukan lu kayak menghina diri lu gitu, lu merendahkan diri lu sendiri, bukan. Ngejudge kayak lu ngomong sama diri lu gitu, gue dapet kebahagiaan senikmat ini tuh emang apa sih yang gue udah lakuin gitu sampai gue dapet hal yang senikmat ini gitu. Kalau misalkan gue juga dapet masalah yang serumit ini gitu, emang hal apa yang udah gue perbuat sampai masalah itu kayak gak kelar-kelar gitu. Ya disitulah manusia sebenarnya diuji. Ya kalau lu lagi dalam masalah yang sangat berat, lu pasti akan ada motivasi untuk berjuang gitu. Lu akan semangat untuk menjalani hidup lu gitu. Karena lu tahu di hidup lu yang sekarang, lu udah terpuruk banget dan banyak masalah yang bertubi-tubi menghampiri lu gitu. Tapi di saat lu mulai hidup enak gitu, semuanya lancar, lu mendapatkan apa yang lu inginkan, udah nggak ada hal-hal atau cobaan yang harus lu lewatkan secara sulit gitu. Ya disitulah lu harusnya bisa konsisten, bukan pas sulit doang gitu, bukan pas lu terpuruk doang. Tapi kalau lu udah mempunyai segalanya atau berkecukupan, lu masih bisa nggak bertahan dengan rasa cukup itu gitu. Karena ujian itu bukan cuma masalah sih, apalagi bukan cuma suatu peristiwa, insiden yang melukai diri lu sendiri atau orang lain ya. Tapi cobaan itu ya ini kenikmatan. Seberapa nikmat kebahagiaan yang sudah lu rasakan dan gimana lu merasakan hal tersebut gitu. Kayak ya lu nikmat sendiri aja nih, lu kayak bahagia sendiri aja gitu. Dan pada akhirnya kan lu juga bakal kena masalah lagi gitu, lu bakal dapet ujian lagi gitu. Jadi kayak ya udah gitu. nggak ada hal yang harus diri gue banggakan sih. Nah itu sih yang pertanyaan-pertanyaan dari tahun 2022 yang mungkin gue bisa jawab di video kali ini gitu. Jadi kayak ya sudah gitu. Kayak ya tapi itu suatu hal yang harus disyukuri gitu, bukan suatu hal yang harus dinikmati sih. Karena rasa syukur itu sendiri adalah kenikmatan gitu. bukan kenikmatan yang harus disyukuri, tapi bersyukurlah akan kenikmatan tersebut gitu. Karena ya harusnya bersyukur itu suatu nikmat ya, bukan
hal yang dipaksa gitu, apalagi terpaksa untuk bersyukur. Ya begitu sih. Ya mungkin banyak ya kata-kata atau misalkan motivasi gitu. Ya apa gunanya juga gitu kan. Kalau misalkan motivasi tanpa aksi itu ya hanya sebuah ilusi, ya kan? Nah, mumpung ini video akhir tahun dan kemungkinan besarnya gua upload ini H-1 tanggal 30 atau tanggal 31 Desember. Jadi gue juga ikut nih untuk memulai tahun 2023 ini apa ya? Memulai aktivitas atau memulai hal baru yang ini tuh nggak berbayar. Ini tuh lu nggak harus ngeluarin duit sepeser pun untuk ngelakuin event ini gitu. Ya, nggak. Ini tuh namanya 30 hari bercerita. Jadi selama lu di bulan Januari nanti, lu bakal ngeposting di sosial media lu, terutama atau satu-satunya itu di Instagram. Bebas lu ngeposting apa. Jadi ya 30 hari bercerita. Jadi setiap hari itu lu ada cerita apa di postingan tersebut gitu. Ya lu bebas, lu beretorika gitu. Lu berteori gitu. Lu pengen curhat gitu. Lu pengen menulis suatu hal yang lu nggak bisa omongin ke orang-orang tapi lu bisa tulis gitu. Ya udah gitu. Event ini tuh mungkin cocok untuk kalian semua nih, para sahabat-sahabat yang mungkin banyak waktu kosong di hari bulan Januarinya. Jadi kalian bisa ikutin nih, bisa kalian lihat ya. Jadi kayak ya udah gampang aja gitu. Ya kan? Yang postingannya masih kosong gitu, yang bingung mau posting apa, coba ikut ini gitu. Gratis, dapat banyak temen ya kan. Banyak temennya gimana ya, lu bisa kan, itu kan ada hashtagnya tuh 30 hari bercerita. Lu bisa lihat-lihat tuh, oh ternyata orang ini upload ini ya, oh ternyata orang ini uploadnya kayak begini ya ceritanya gitu. Jadi lu bisa apa ya, mengasah pola pikir lu selama 30 hari tersebut gitu. Apalagi bulan Januari kan, memulai tahun baru, memulai lembaran baru dengan aktivitas atau kegiatan yang baru gitu. Jadi ini sangat unik gitu, dan gue juga tahu dari temen gue. Ya udah, gue ikut aja gitu. Oh iya, gue nggak dibayar sama 30 hari bercerita. Jadi karena eventnya bagus ya, gue kasih tahu ke kalian gitu. Ya sama-sama inilah, sama-sama memberi kebaikan ya gitu. Ya mungkin itu aja konten pada hari ini, kali ini. Ya video kali ini gitu. Jadi semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jadi ya terima kasih dan bye-bye. Udah jam 2 euy. Ke kantor eta mah. Matiin kamera dulu.